Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Gili Air. Saat ini saya sedang berada di pantai sebelah barat yang ada di Gili Air. Pantainya di sini teman-teman sangat bagus. Kurang lebih hampir mirip dengan apa yang ada di Gili Trawangan. Tapi kalau hotel-hotel di Gili Air ini sedikit lebih kurang daripada yang ada di Gili Trawangan, teman-teman. Ini dia pantainya. Sangat bagus. Di sebelah sana ada Gili Meno, teman-teman. Jadi dari areal ini kita bisa menikmati sunset yang ada di Gili Air, teman-teman. Dan Gili Trawangan ada di balik Gili Meno. Dan di areal sunset ini juga ada Pink Coco Gili Air, teman-teman. Jadi Pink Coco itu ada di Gili Trawangan dan ada juga di Gili Air. Posisinya kurang lebih sama-sama menghadap arah sunset. Dan cuaca hari ini sangat bagus, teman-teman. Ini dia ada speedboat dari Pink Coco Gili Air, teman-teman. Jadi di Pink Coco ini juga ada restoran, ada juga hotel, ada juga spa, sama seperti yang ada di Gili Trawangan, teman-teman. Dan masih banyak tempat-tempat atau hotel-hotel yang berada di bagian utara Pink Coco ini. Tapi kita akan balik ke arah pelabuhan. Kita akan jalan-jalan ke arah pelabuhan dari Pink Coco Gili Air. Dan kalau untuk snorkeling di Gili Air itu tempatnya yang paling bagus yaitu di sebelah timur. Karena di Gili Air itu sangat terkenal dengan pemandangan bawah laut, terutama untuk ikan-ikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut snorkeling trip yang 3 pulau, untuk snorkeling statue atau patung di bawah lautnya itu di Gili Meno. Untuk turtle point atau daerah untuk penyu itu ada di Gili Trawangan maupun di Gili Meno. Dan untuk snorkeling dengan ikan paling bagus di Gili Air, teman-teman. Itu posisinya dari arah pelabuhan Gili Air, kita harus belok ke arah kanan atau di bagian Gili Air yang berhadapan langsung dengan Pulau Lombok, teman-teman. Dari pantai sebelah barat ini kita juga bisa melihat indahnya gunung-gunung yang ada di Lombok, teman-teman. Di sebelah sana ada ujung pegunungan, di sana ada Malimbu, dan di sana juga ada Teluk Nare, teman-teman. Dan untuk Gili Air dan Gili Meno itu jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Gili Trawangan dengan Gili Meno. Karena kalau dari Gili Trawangan banyak juga turis-turis yang bisa berenang. Tapi kalau dari Gili Air menuju Gili Meno saya kurang tahu, teman-teman, karena jaraknya lumayan jauh, mungkin sekitar 1 kiloan. Jadi kalau teman-teman kuat berenang, teman-teman bisa mencoba, tapi itu tidak direkomendasi. Terus aktivitas di Gili Air itu kurang lebih sama dengan aktivitas yang ada di Gili Trawangan. Teman-teman bisa snorkeling, bisa relax di pantai karena pantainya juga sangat bagus.
Tapi di bagian timur pantai Gili Air itu tidak terlalu bagus teman-teman, karena hanya ada di beberapa spot aja dimana teman-teman bisa menikmati pantai di sebelah timur, karena arealnya rata-rata sudah dimakan ombak. Jadi kalau teman-teman mau menikmati pantai di Gili Air, teman-teman harus datang di sebelah barat, atau dari arah pelabuhan Gili Air teman-teman tinggal belok kiri. Dan di sepanjang pantai sebelah barat itu tempatnya sangat bagus untuk menikmati suasana pantai atau pasir-pasir yang ada di pinggir pantai teman-teman. Tapi kalau di sebelah timur hanya ada di berbagai tempat atau arealnya tidak terlalu banyak untuk menikmati pantai, hanya di sekitaran pojok. Dan di sebelah utara di bagian timur itu teman-teman tidak ada pantainya, jadi langsung ada tembok terus langsung ke air. Jadi kalau teman-teman mau snorkeling di sana bagus sekali untuk ikan, tapi kalau mau menikmati pantai itu tidak ada yang bisa dinikmati teman-teman kalau di bagian timur sebelah utara. Tapi cukup bagus di pantai sebelah timur di bagian selatan dikit teman-teman. Ini juga ada boot-boot yang dipakai untuk trip. Jadi tamu-tamu yang menginap di Gili Air untuk snorkeling trip 3 pulaunya, mereka berangkat dari Gili Air menuju Gili Meno dan juga Gili Trawangan. Begitupun juga tamu-tamu yang dari Gili Meno, mereka snorkeling di area Meno, Gili Trawangan dan juga Gili Air. Ini juga ada restoran-restoran yang ada di Gili Air teman-teman. Untuk turis di Gili Air tidak seramai di Gili Trawangan, tapi jauh lebih banyak daripada turis-turis yang menuju Gili Meno teman-teman. Airnya hari ini sangat tenang dan juga sangat jernih teman-teman. Untuk tempat makan di Gili Air, di Gili Trawangan ada warung Ibu Dewi, di Gili Trawangan ada warung Farida. Makanan juga enak, harganya juga bersahabat teman-teman, sekitaran 15-20 ribu, atau kalau nasi bungkus biasa kita hanya bayar 10 ribu saja teman-teman. Di sana juga ada bule yang sedang mandi. Di areal ini teman-teman, kalau kita mau snorkeling tidak terlalu bagus. Itu alasan di areal ini juga tidak terlalu banyak tempat-tempat penyewaan alat snorkeling. Tidak seperti di bagian timur dari Gili Air, karena di sana tempatnya untuk snorkeling, jadi banyak sekali tempat-tempat penyewaan alat snorkeling. Kalau teman-teman mau relax, di sini adalah pilihan terbaiknya. Teman-teman tinggal menuju ke arah barat. Tempatnya bagus, banyak juga tempat-tempat di mana teman-teman bisa relax. Banyak restoran-restoran, banyak juga penginapan-penginapan di areal ini teman-teman. Ini juga Cheeky Monkey. Biasanya di sini juga ada live music teman-teman. Untuk dari Lombok menuju Gili Air itu harga tiketnya sekitar 18.000. Tapi biasanya kalau di sore hari kadang kita nambah teman-teman, supaya kita berangkat lebih cepat. Karena untuk menuju Gili Air tidak seperti dari Gili Trawangan menuju Lombok atau dari Lombok menuju Gili Trawangan. Banyak sekali fast boat atau juga public boat, waktunya hampir setiap setengah jam public boat itu jalan. Tapi kalau dari Gili Air
public boot jalan mungkin setiap 1 jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berangkat dari Lombok atau berangkat dari Gili Air, teman-teman lebih baik memilih boot pertama ataupun boot kedua karena mereka jalannya jauh lebih cepat. Boot pertama sama seperti yang ada di Gili Trawangan ataupun dari Lombok teman-teman, itu sekitar jam 7 pagi. Tapi sebelum jam 7 pagi teman-teman harus sudah berada di sekitaran pelabuhan yang ada di Gili Air. Ini juga tempatnya sangat bagus. Banyak sunbed. Banyak juga umbrella, jadi teman-teman bisa relax. Di sini juga nampak banyak sekali wisatawan yang ada di areal ini teman-teman. Ini lokasinya sudah berada di bagian selatan, tapi masih lumayan jauh dari arah pelabuhan Gili Air. Ini di pojok selatan sebelah barat teman-teman. Pasir putihnya sangat indah. Ini kurang lebih pasir putihnya sama seperti di Pantai Kuta Lombok teman-teman. Jadi bagus sekali di sini. Di bagian selatan di Gili Trawangan juga kurang lebih sama. Ini mirip seperti di area Pearl of Trawangan teman-teman, tapi di sini pasirnya kurang seperti merica, ukurannya jauh lebih besar daripada yang ada di Gili Trawangan. Bagus sekali di sini. Teman-teman bisa lihat banyak sekali wisatawan yang berada di areal ini. Tempatnya sangat bagus. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau menikmati pantai di Gili Air, teman-teman harus belok kiri dari pelabuhan yang ada di Gili Air teman-teman. Di sini tempatnya bagus sekali, bersih juga. Di sini ada speedboat, ada juga bule yang sedang mandi. Teman-teman juga bisa menikmati indahnya gunung-gunung yang ada di Pulau Lombok. Kalau untuk relax, areal ini adalah pilihan yang sangat cocok di Gili Air teman-teman. Nanti juga saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitaran tengah atau di bagian dalam Gili Air, dan juga di bagian timur Gili Air teman-teman, di mana tempat yang bagus untuk snorkeling di Gili Air. Dan untuk alat snorkeling teman-teman di 3 Gili ini kurang lebih harganya mirip-mirip. Kalau teman-teman mau balik ke Bali, teman-teman juga bisa langsung dari Gili Air, karena boot-boot yang datang dari Bali mereka datang ke Gili Trawangan terlebih dahulu, kemudian mereka menuju Gili Air, setelah itu mereka menuju Lombok. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk balik menuju Bali. Teman-teman juga bisa balik dari Gili Air menuju Bali, menuju Nusa Penida maupun menuju Nusa Lembongan. Kalau teman-teman menginap di Gili Meno itu agak susah aksesnya, karena hanya ada satu fastboat yang yang menuju Gili Meno, yaitu Eka Jaya Fastboat. Dan fastboat yang lain itu mereka hanya mengunjungi Gili Trawangan, Gili Air, dan juga Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Dan untuk Eka Jaya, teman-teman bisa juga langsung dari Padang Bayi menuju Senggigi, karena satu-satunya fastboat yang banyak stopnya itu Eka Jaya teman-teman. Kalau mau ke Senggigi, teman-teman bisa langsung menggunakan Eka Jaya karena mereka langsung berhenti di Senggigi juga teman-teman. Jadi mereka kalau Eka Jaya itu dari Bali, mereka menuju Gili Trawangan terlebih dahulu. Habis itu mereka menuju
Gili Meno, Gili Air, Lombok, Senggigi, dan balik lagi ke Padang Baik. Ini dia teman-teman, pantainya sangat indah. Mungkin sekitar 15 lagi kita akan sekitar 15 menit lagi atau 10 menit lagi kurang lebih kita akan sampai di areal pelabuhan Gili Air. Sini juga banyak sekali wisatawan asing yang berjemur, yang sedang menikmati suasana panas di Gili Air teman-teman. Suara ombaknya juga cukup kencang di areal ini. Kita akan terus jalan-jalan sampai pelabuhan Gili Air, menyusuri pantai yang ada di pantai sebelah barat Gili Air ini teman-teman. Pantainya juga sangat bersih teman-teman. Hanya ada rumput-rumput laut yang datang dari dasar laut. Tidak ada plastik, tidak ada sampah-sampah di sini. Hanya ada terumbu karang. Kalau teman-teman mau relax, teman-teman bisa datang ke Gili Air. Tapi kalau pilihannya mau lebih ke party, Gili Trawangan pilihan terbaiknya. Karena di Gili Air mereka juga ada party teman-teman, tapi tidak sebanyak di Gili Trawangan. Dan orang-orangnya juga lebih sedikit daripada Gili Trawangan. Tapi kalau pantai, pemandangan bawah laut, semuanya kurang lebih sama teman-teman. Hanya saja di Gili Trawangan, di Gili Air hotel lebih sedikit, wisatawan yang berkunjung juga lebih sedikit, tidak sebanyak di Gili Trawangan. Teman-teman bisa lihat pantainya sangat indah di Gili Air ini. Di tengah sana juga ada boat yang dari Gili Trawangan menuju Lombok teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan public fast boat, mereka akan berhenti juga di Gili Air. Ini ada hotel Ombak Paradise. Nggak tahu, mungkin belum beroperasi teman-teman, karena dulu pas baru saja jadi langsung ada gempa. Jadi hotelnya hampir rusak semua teman-teman. Inilah pemandangan yang ada di Gili Air. Tempatnya sangat bagus untuk dikunjungi, relax. Saya juga senang banget di Gili Air karena untuk snorkelingnya juga sangat bagus. Tapi mungkin untuk kali ini saya tidak akan snorkeling teman-teman. Sebenarnya saya juga sudah membawa roti untuk memberi pakan ikan, tapi agak males rasanya untuk snorkeling hari ini teman-teman. Lebih seneng jalan-jalan, muter-muter Gili Air sambil memperlihatkan gimana indahnya Gili Air ke teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dari Gili Air menuju Lombok itu sangat dekat teman-teman. Kurang lebih kalau menggunakan public boat itu sekitar 15 menit. Bisa jadi kurang teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di areal pelabuhan public Gili Air. Karena sudah nampak banyak sekali boat-boat di sana teman-teman. Karena kalau di sebelah sana hanya ada 1-2 boat. Tapi kalau di sebelah sini sudah nampak banyak boat-boat yang parkir teman-teman. Baik boat-boat yang untuk snorkeling, ada juga boat-boat yang pribadi, ada boat-boat untuk mancing teman-teman. Karena di Gili Air juga banyak masyarakat aslinya yang masih suka mancing teman-teman.
Ini dia kayak tempat parkir untuk boat-boat teman-teman. Ada boat-boat yang rusak, ada boat-boat yang sedang diperbaiki teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk explore Gili Trawangan di video ini. Nanti juga insya Allah saya akan memperlihatkan teman-teman gimana indahnya di bagian timur dan juga di bagian tengah Gili Air. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.